Jumpa lagi dengan Lilin Tua pada acara Control System Part 1 tentang komponen pertama dalam sistem pengendalian atau sistem kontrol yang kita sebut measuring device. Oke, untuk dasarnya saya ingatkan Anda untuk melihat kembali pada pelajaran yang lalu di pengetahuan dasar permesinan kapal part terakhir tentang kontrol sistem. Sebab kita akan mulai lagi dari situ nantinya. Ya, kemudian di dalam kontrol sistem ini nanti, walaupun saya sebut di situ pneumatik, tapi pada awal-awal kita belum akan ketemu pneumatiknya karena masih bersifat umum. Nanti kalau kita sudah masuk ke transmitter, baru kita ketemu pneumatiknya. Untuk part 1, part 2 barangkali kita masih belum ketemu pneumatiknya, tapi masih umum. Oke, jangan lupa kita awali dengan klik subscribe, lonceng, dan juga like. Selamat mengikuti. Inilah kehidupan pelaut penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut bahkan menyerah. Pelaut. Ya, kita masuk sekarang ke control system part 1. Setelah sebelumnya saya pernah memberi dasar kontrol sistem di pelajaran sebelumnya, yaitu pengetahuan dasar permesinan di kapal part terakhir. Ya, bisa lihat di part terakhir tentang kontrol sistem. Dari sana saya sempat ngomong tentang urut-urutan pola pikir untuk memahami. Berdasarkan itu, hari ini saya ajak Anda mempelajari sistem kontrol pneumatik measuring device part 1 tentang sensor. Walaupun di sini bicara tentang pneumatik, tapi pada part 1, part 2, part 3 barangkali kita belum ketemu pneumatiknya. Kita masih ketemu umumnya. Bisa listrik, bisa mekanik, bisa hidrolik, dan sebagainya. Ya, sekarang kenapa kita sepakat? Saya setuju. Saya mengajak Anda ke part 1 sebagai sensor. Kita kembali ke pelajaran lalu, mengingatkan sedikit tentang alur berpikir, alur kegiatan seorang pengontrol atau sebuah pengontrol. Pengontrol baik manual maupun otomat punya tugas ngontrol sesuatu yang sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya itu adalah kita sebut output dari suatu proses. Output dari suatu proses. Bisa proses pembakaran, bisa proses penekanan, bisa proses aliran, dan sebagainya. Yang semuanya itu harus dikuasai oleh seorang controller. Oleh karena itu, kalau otomat, kita harus bisa milih controller apa. Kalau kita mau ngomong controller untuk tekanan, kita pasang pressure controller. Kalau kita mau masak, mau ngontrol suhu,
kita pasang temperature controller. Berbeda dengan manusia, manusia multi controller, bisa ngontrol apa saja. Tapi kalau otomat, kontrolnya mono controller. Oke, untuk bisa mengontrol secara tepat, maka nilai-nilai yang dikontrol, keadaan yang dikontrol harus dikuasai oleh pengontrol sebagai masukan, sebagai input referensi. Kalau saya mau ke kamar daging, sudah terbayang di input referensi saya suhunya antara minus 16, minus 21 derajat Celcius. Kalau sampai di situ ada plus 5, berarti saya harus geleng-geleng, atau saya harus kaget, saya harus marah. Karena ternyata suhu di kamar daging tidak sesuai dengan suhu yang saya inginkan. Umpamanya saya harus ngecek suhu gas buang yang seharusnya menurut pemikiran kita normalnya 380, 385, kok ternyata di sini 470, berarti ketinggian. Berarti tidak benar. Seorang controller harus bisa manduk-manduk dan geleng-geleng. Controller otomat juga dilengkapi dengan alarm nantinya. Oke. Untuk itu, untuk bisa geleng-geleng dan manduk-manduk, seorang controller harus punya sensor. Kalau manual, sensornya bisa mata, bisa hidung, bisa telinga, bisa peraba, ya. Begitu masuk kamar mesin kok baunya bau geseng, berarti tidak sesuai dengan yang ada di otak saya. Kamar mesin tidak ada yang tidak boleh ada bau geseng. Masuk kamar mesin kok suaranya bukan dung 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 tapi dung dung plok, nah, berarti tidak benar sesuai dengan input yang saya miliki melalui sensor telinga saya. Demikian juga kalau otomat, ada alat, ada komponen yang pertama kali bekerja di dalam sistem pengendalian ini, yaitu sensor. Ya, dari sensor ini nanti, dari mata ini nanti memberitahu ke controller, bisa lewat sesuatu, bisa lewat langsung. Ya, dia apa yang dia dapatkan di keadaan output melalui pelapor, melalui pengawas, melalui transmitter, dilaporkan ke controller. Di controller, apakah itu manusia, apakah itu otomat, ada komponen yang fungsinya membandingkan, compare to compare, ya, sehingga alat itu disebut komparator. Kalau manusia yang punya fungsi compare adalah otak, ya, komparatornya membandingkan antara feedback dan referensi. Controller, apakah dia manual, apakah dia otomat, punya dua input referensi yang kita setel di set point, ya, berapa yang kita kehendaki, dengan input feedback yang kita terima dari transmitter, dari sensor. Betapa fungsi sensor harus kita kuasai. Oleh karena itu, memang sensorlah sebagai first component of the control system. Oke? Dari pembandingan, kalau terjadi deviasi, terjadi error, maka seorang controller atau controller akan melakukan koreksi melalui elemennya,
kemudian melakukan aksi koreksi ke komponen pengatur. Komponen pengatur itu kalau di mobil kemarin kita singgung adalah setir mobil atau pedal gas, itu komponen, bukan dia yang kita kendalikan, tapi dia alat pengatur. Kalau di kapal banyak ada valve regulator yang kita sebut stop valve, ya kita sebut barangkali solenoid valve, kita sebut macam-macam, ya. Regulator tersebut setelah kita atur ulang, maka dia akan melakukan proses ulang berdasarkan regulasi yang baru. Maka terjadilah proses yang baru yang menghasilkan output yang kita kehendaki. Ya. Oke. Barangkali Anda terganggu, nggak masalah ya. Oke. Selanjutnya, kita sudah sepakat kenapa mesti sensor yang harus kita ini. Sensor termasuk salah satu measuring device, elemen measuring device sebagai komponen pertama dalam sistem kontrol. Ya, jadi kita sudah ingat tadi mengapa measuring device kita letakkan pertama yang kita bahas, karena memang measure device adalah komponen pertama, the first component. After that, transmitter, and then controller, and the final component is control valve. Well, kita lanjutkan. Measuring device bukan sensor satu-satunya. Ya, kita mengenal ada sensor. Sensor ini juga macam-macam dari bentuknya dan dari fungsinya. Ya, kita lihat nanti. Kemudian ada transducer. Transducer itu suatu komponen atau suatu alat untuk merubah sinyal masukan, bentuk sinyal masukan dengan bentuk lain sinyal keluarannya. Jadi umpamanya masukannya mekanik, keluarnya listrik. Masukannya panas, keluarnya listrik. Nanti kita akan bahas di part-part selanjutnya. Yang jelas di dalam measuring device kita kenal sensor, kita kenal transducer, kita kenal indikator. Bahkan tiga-tiga ini bisa jadi ngumpul jadi satu. Sensornya sekaligus ada di transducer, atau sensor merangkap transducer, atau sensornya ada di indikator, ya, jadi satu. Ada yang harus melewati kabel panjang dan sebagainya. Tentang pengertian macamnya measuring device yang akan kita temui di control system. Baik, sensor hasil daripada sensoring nanti bisa dipakai untuk indikator, apakah indikator suhu, termometer, apakah indikator tekanan, manometer, apakah indikator flow meter, apakah indikator level, gelas penduga, dan sebagainya. Alarm merupakan salah satu tujuan daripada sensor. Jadi sensor di samping untuk ke indikator, dia juga dicabangkan ke sistem alarm. Umpamanya kita ngontrol tinggi permukaan got, air got, di sana ada pelampungnya. Pelampungnya sudah kita setel sekian
alarmo. Nah, pelampung dalam hal ini adalah sensor, dirubah menjadi listrik, listriknya menjadi ke alarm. Ini dia ke transducer, transducer ke sistem alarm. Sensor, tadi sedikit sudah kita singgung, hasilnya bisa masuk ke transducer untuk dirubah bentuk fisiknya ke sinyal bentuk lain, menyesuaikan dengan apa yang akan diterapkan nantinya di sistem kontrol tersebut. Sensor kadangkala dan sering ada yang tidak melalui pakemnya, harus melalui transducer, harus melalui ini, bisa juga langsung ke transmitter, sehingga transmitter berfungsi sebagai transducer. Bahkan banyak yang menulis transmitter itu ya transducer, ya, tapi pakemnya sebetulnya nggak demikian. Pakemnya ya sensor, transducer, transmitter. Kemudian ada hasil dari sensor langsung masuk ke controller, umpamanya kontrol suhu, mengendalikan suhu kamar daging. Di sana ada sensor, langsung masuk ke termostat. Termostat itu adalah controller. Nah, di dalam controller memang ada transducer. Transducernya jadi satu sama controller. Nah, controller berdasarkan laporan dibandingkan set point yang kita atur, menghasilkan sesuatu deviasi yang nantinya perintah ke solenoid valve. Ya, jadi untuk sensor yang lewat transducer ini nanti dia ke transmitter, selanjutnya ke controller. Ini adalah pakemnya, pakem yang lengkapnya demikian. Dan nanti kita juga akan nemuin controller yang self controlling seperti katup keamanan. Itu mulai sensornya sampai actionnya sampai membandingkannya ada di satu tempat. Reducer valve itu adalah self controller, ya. Jadi pakemnya ini, pakem dari mulai sensor ke indikator ke ini semuanya udah dirangkep jadi satu alat. Jangan kaget nanti. Tapi inilah pakemnya tetap ada. Di sana mesti ada komparator. Di sana mesti tetap ada pembanding. Inputnya harus ada, outputnya harus ada. Tapi kompak dijadiin satu. Transmitter ke controller itu jelas. Ya. Nanti melalui diagram blok kita akan nyampe ke sana. Selanjutnya, sensor itu ada macam-macam, ditinjau dari fungsinya. Ada sensor suhu yang nanti sensoringnya ini dilanjutkan ke temperatur indikator. Indikator biasanya disingkat dengan TI, Tango India, temperatur indicator, termometer. Ada sensor tekanan, nanti ujungnya ke pressure indicator, ya, seperti manometer. Ada sensor permukaan cairan, nanti kita ketemu level indikator. Ini adalah sekian banyak dari sekian banyak sensor-sensor yang lain nantinya. Ada sensor cahaya untuk fotosel, untuk melihat, mengendalikan emisi gas buang, untuk mengendalikan ledakan di dalam karter dan sebagainya, menggunakan fotosel, ya, dan sensor-sensor jenis lain.
ada yang larinya ke indikator, ada yang larinya langsung ke pemakaian aplikasi. Oke. Sensor suhu. Nah, sekarang kita ngomong tentang sensor suhu. Itu ada yang berupa bulb yang isinya cairan. Cairan ini masuk ke tabung budon. Tabung budon itu sebuah tabung yang kalau kita iris, kita potong, penampang melintangnya tidak bulat tapi gepeng, sehingga kalau terjadi tekanan karena kenaikan suhu, ada pemuaian cairan di dalam pipa bajanya. Pemuaian ini akan merubah bentuk elip pipa atau tabung budon tube menjadi bulat. Dengan perubahan elip menjadi bulat tadi akan terjadi gerakan mekar atau mingkup. Bahasa Jawanya mekar atau mingkup, bahasa Indonesianya mengembang atau menciut, akan menggerakkan tuas, menggerakkan batang, di mana batang ini nanti bisa dipergunakan untuk keperluan pengukuran, pengaturan, apakah ke pengaturan di controller atau pengaturan di indikator dan sebagainya. Ini adalah jenis sensor suhu bulb, ada cairan ke tabung budon. Sementara ini adalah bentuk sensor suhu berdasarkan proses bimetalik. Kalau kita punya logam yang berlainan, ya, masing-masing logam ini pada panjang yang sama, kalau kita kasih suhu di ujungnya, kasih panas, maka logam A akan memuai. Logam B pun kalau kita kasih sesuatu yang sama, kita perlakukan sama, kita kasih panas, juga akan memuai. Tapi pemuaian, panjang muainya logam A dan logam B berlainan. Kalau saja dua logam ini kita bikin strip, kita tempelkan jadi satu, bukan kita lebur, kita tempelkan jadi satu, merupakan suatu bimetal. Andai kata di ujungnya kita kasih panas, maka akan terjadilah proses pemuaian yang tidak sama panjangnya. Oleh karena dijadiin satu, maka akan terjadi peristiwa melengkung. Nah, melengkungnya ini dipergunakan untuk keperluan sensor. Umpamanya kita termometer. Ada termometer jenis bimetal. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, itu ada yang membulat, ada yang mengulir. Itu bimetal semuanya. Jadi kalau ujungnya kita kasih panas dan sudah kita kasih kesempatan nuker, maka kalau di ujung itu kita kasih batang, maka batangnya akan muter. Kalau batang muter itu kita kasih tuas, tuasnya akan bergerak meningkat. Ini bisa dimanfaatkan untuk jarum, ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain. Sensor dipakai sistem bimetal, dipakai untuk alarm, dipakai untuk menjalankan sesuatu. Bisa dilihat yang bagian bawah, ada dua bimetal, yang satu fix bimetal, dia gerakannya sudah ditentukan. Kemudian yang bimetal di bawah itu yang bebas. Di kedua ujungnya dikasih kontaktor. Kontaktornya dihubungkan dengan aliran listrik. Pada saat tertentu dia akan gatuk, lalu dikasih suhu, dikasih panas. Pada saat dia kontak, disitulah aliran listrik jalan. Ya, ini adalah kontaktor atau bulb jenis sensor bulb jenis
bimetal. Kita lanjut. Ada sensor lain ya yang menggunakan prinsip termokopel. Sama-sama pakai dua logam, tapi kalau logam yang termokopel ini berdasarkan perbedaan panas. Kalau dua logam yang berbeda kemudian di ujungnya dijadiin satu, yang satu dipanasi, maka akan terjadi aliran listrik ya, arus lemah. Aliran ini kalau di tengahnya dikasih galvanometer, maka dia akan menunjuk. Penunjukan arus ini dikonversikan dengan suhu yang diberikan, panas yang diberikan. Maka terjadilah alat ukur atau alat ini sebagaimana yang terlihat dengan prinsip bimetal yang di bawah ya, itu bisa dipanjangkan. Ada hot junction, ada cold junction. Yang cold junction ini sampai kembali ke cold junction, kemudian sampai ke dari cold junction sampai ke hot junction dipasang sesuatu yang membutuhkan aliran listrik ya. Jadi untuk dikontrol sistem, indikatornya pakai sistem termokopel. Oke. Kemudian ada sensor suhu yang bekerja berdasarkan jembatan Wheatstone. Ada keseimbangan tahanan. Ada 4 tahanan 1, 2, 3, 4. Dalam keadaan keseimbangan tahanan, nanti tentang ini akan kita bahas mendalam lagi pada termometer tahanan. Nah, kita masih dasar ininya dulu, macam sensornya. Jadi di sensor itu adalah salah satu dari tahanan keseimbangan tadi, katakanlah di situ ada R4. Kalau dalam sistem keseimbangan terpenuhi, maka tidak ada arus listrik yang masuk galvanometer atau masuk ke sesuatu yang kita butuhkan, yang kita kerjakan lewat arus. Umpamanya mesin kemudi ya, itu ada rheostat yang di rheostat yang di anjungan dan ada rheostat yang di mesin kemudi. Ini dasarnya juga jembatan Wheatstone. Kalau R4-nya atau tahanannya itu naik karena dikasih suhu, maka daripada lewat R4 nggak lewat galvanometer saja, maka terjadilah arus di galvanometer yang dikonversikan dengan sesuatu yang dibutuhkan. Kalau dia dibutuhkan oleh alat indikator, maka dia akan menunjuk seberapa derajat Celcius atau derajat Fahrenheit atau derajat Kelvin tentang suhu yang dia terima di sensornya. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang measuring device part 1, yaitu tentang sensor. Besok kita akan ketemu measuring device part 2, masih measuring device. Ingat, untuk yang lupa dasar tentang sistem kontrol, di pengetahuan dasar permesinan kapal part terakhir tentang sistem kontrol. Jangan lupa juga kami membuka forum tanya jawab. Bagi Anda yang masih kepingin komen, langsung isi komen di kolom di bawah ini. Dan yang ingin memberikan pertanyaan, barangkali bisa langsung selain di komen juga di link Instagram saya yang alamatnya ada di sini. Untuk yang pengen tahu keseluruhan tentang apa yang sudah saya sampaikan, jangan lupa buka
playlist di akun Lilin Tua. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan like. Salam sehat, salam sukses.